Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan di mana berada saat ini. Kita akan memulai ibadah di Minggu Kudus ini dan mari kita saksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, bersaat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Kepala Gereja. Salam bagimu dan beribadahlah dengan sukacita yang penuh. Pujilah Tuhan. Amin.
nyatakanlah kerinduan kita kepada Tuhan untuk selalu diam dalam bait-Nya. Bawa kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu, agar kami dapat menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan Tuhan, saat indah benar Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sungguh lagi saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah-Mu, begitu juga oleh kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu hari demi hari ya Bapa. Sehingga setiap kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami, kerabat kami yang hanya bisa menyaksikan ibadah ini melalui online, Bapa, terus berpengharapan oleh karena iman percaya yang telah Kau tanamkan ke dalam diri kami, sehingga kami terus berkumpul ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Bapa, pada kesempatan ini juga kami memohon ampun, menyembah sujud ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang telah melukai hati-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Kau juga mau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Netsen ya Bapa. Biarlah Kau juga yang berbicara langsung pada hamba-Mu Pendeta Netsen ya Bapa, dan Kau juga yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga setiap kami yang mendengarkan ya Bapa boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan setiap kami di tempat ini juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, hari lepas hari Bapa. Bapa, pada akhirnya kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat keempat sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Amin. Tuhanlah jalan kebenaran, dan Ia memberi hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Yesuslah sahabat kita, penolong hidup kita. Mari kita mau nyatakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut Tuhan, tiada ku ragu lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan bangkit berdiri. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi
setiap orang yang percaya padamu. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang kita cintai, Juru Selamat kita satu-satunya. Mari kita memuji Tuhan, puji namanya, Hosana, muliakan namanya. Mari dengan bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Mulia namanya, mulia namanya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memasuki trilogi kenaikan yang kedua, mengenal Allah yang dipercaya. Ajarku Tuhan untuk mengenal-Mu, bawa kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
berdiri. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya minta kita untuk berdoa secara bersama-sama. Bapak Ibu berdoa untuk saudara-saudara di samping kiri, kanan, depan, belakang. Berdoa untuk saya dan kita berdoa untuk tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Minggu Kudus hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan untuk belajar satu kebenaran firman Allah. Satu kebenaran yang tidak mudah untuk kami pahami secara manusia, yang sangat terbatas. Manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ketika kami memiliki satu kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Tidak ada cara lain selain kami menaklukkan diri di dalam kehendak Tuhan. Di dalam otoritas Allah. Karena itu Tuhan tuntun kami semua. Sepanjang perenungan firman-Mu ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman. Engkau yang kiranya menyempurnakan apa yang telah dipersiapkannya ya Bapa. Di dalam segala keterbatasan sebagai manusia, biarlah Tuhan yang nyata dimuliakan lewat firman yang disampaikan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Juga setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming. Dari tempat mereka masing-masing, mungkin ada yang terbaring di rumah sakit dan mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Berfirman kepada kami semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah atau yang beribadah secara live streaming pada hari ini, biarlah Tuhan kiranya menyertai kita di dalam ibadah secara khusus dalam perenungan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Di dalam seri yang kedua, trilogi kenaikan, kita akan melihat satu bagian yang sangat penting di dalam satu kebenaran firman Allah dengan tema mengenal Allah yang dipercaya. Kita melihat dari satu tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini masih kita angkat dari sebuah lagu yang berjudul Ku Heran Allah Mau Memberi. Menarik kalau kita memperhatikan latar belakang dari sebuah lagu yang ditulis oleh Daniel Whittle, maka suatu pergumulan yang tidak mudah bagi dia. Ketika berumur 21, seorang anak muda ini punya potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang yang sukses dengan karya, dengan karir yang begitu menjanjikan di kota metropolitan Amerika Serikat. Tetapi apa yang terjadi, apa yang menimpa masa depannya ketika perang saudara melanda Amerika, sehingga masa depannya tampak menjadi suram. Yang tadinya bisnis menjanjikan, pada akhirnya ia harus menjadi relawan untuk bertempur di medan perang. Menjadi prajurit, sukarela, bukan dibayar. Bukan hanya itu, ketika di medan perang, para tentara-tentara yang mati, yang meninggal oleh karena tembakan senjata, oleh karena ledakan bom. Dia sendiri mengalami cacat, tangan kanannya puntung. Ia menyaksikan kemurahan Allah yang begitu besar, sehingga dia begitu terpesona dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan begitu ajaib di dalam kehidupannya. Tak hanya itu, dia bahkan menjadi seorang tawanan yang harus ditawan. Ketika ada pertukaran prajurit, pertukaran tawanan, ia dikembalikan. Ia kembali membangun sebuah usaha. Berharap bisa berjalan dengan baik. Namun faktanya juga mengalami kegagalan. Pada akhirnya ia menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang pemberita Injil. Menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Berjumpa dengan seorang sahabatnya yang begitu dia cintai, yang begitu dia dambakan, yang begitu dia rindukan untuk bisa melayani bersama dengan dia. Namun apa yang terjadi? Ketika orang yang dianggapnya bisa bersama-sama dengan dia melayani, seorang bernama Bliss, pada akhirnya terjadi kecelakaan kereta yang sedang dia tumpang bersama dengan istrinya. Sehingga akhirnya Bliss dan istrinya juga meninggal. Ia begitu terpukul, ia begitu berduka. Bagaimana orang sebaik ini, orang sesetia Bliss ini, lalu Tuhan panggil di dalam usianya yang begitu muda. Dia seakan kebingungan. Menjadi tanda tanya besar akan misteri kehidupan, perjalanan hidupnya. Ku heran Allah mau memberi. Namun apa yang terjadi? Ketika Bliss sahabatnya meninggal, ternyata
ketika dia datang ke salah satu kereta di mana Bliss kecelakaan bersama dengan istrinya. Dia berduka, dia menangis. Namun di situ juga ada seorang yang sedang berduka dan menangis atas kepergian seorang sahabatnya. Mike Granahan, seorang guru besar, pengarang lagu, komposer yang begitu hebat. Tuhan memperjumpakan dia dengan Mike Granahan yang justru melampaui seorang Bliss yang Tuhan sudah panggil. Ku heran Allah mau memberi. Itulah yang menjadi tema lagu yang dia tulis, yang dia karang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu perjumpaannya atau perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, perjalanan imannya, ada hal yang sangat menarik. Walaupun di dalam bait demi bait dia selalu mengatakan, ku heran Allah mau memberi, mengapa dia begitu mengasihi aku yang hina. Mengapa anugerahnya begitu besar bagi saya yang tidak berdaya ini. Tetapi ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang dia sampaikan di dalam lagunya. Namun aku mengenal siapa Allah yang kupercaya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal siapa yang kita percaya. Tentu sangat penting, bukan? Jangankan mengenal tentang siapa yang kita percaya. Kalau bapak ibu saudara belanja secara online, sebelum belanja membeli sesuatu, mesti kenal dulu produknya. Ini barangnya jenisnya seperti apa. Tipenya bagaimana. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mengenal Allah yang dipercaya. Sungguhkah kita mengenal siapa Allah yang kita percaya? Betulkah kita sudah mengenal Allah yang kita percaya? Jangan-jangan kita salah mengenal akan siapa Allah yang kita percaya. Memangnya kita bisa salah mengenal Allah? Tentu saja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika Paulus berjalan di kota Athena, lalu dia mendapatkan suatu atau sebuah patung di Athena yang kemudian dipakai oleh Paulus untuk menyampaikan berita tentang Kristus kepada orang-orang di Athena. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-23, Paulus berkata, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai pujaanmu, barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Faktanya terjadi. Bagaimana manusia paling tidak, apa yang pernah Paulus jumpa ketika dia melihat suatu pujaan demi pujaan yang terjadi di kota Athena. Bahwa mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah ilah yang tidak mereka kenal. Namun mereka anggap sebagai sembahan. Bagaimana dengan kita? Barangkali saya kenal Pak, saya menyembah Kristus. Saya kenal, saya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Menyembah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apa iya? Jangan bahwa kita mengenal Yesus Kristus menurut persepsi kita. Menurut pikiran kita. Saya mengenal Allah Yesus Kristus, yaitu dia yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup saya. Dia yang memberikan kelimpahan kepada saya. Dia yang memberikan kesehatan kepada saya. Dia yang memberikan karir yang baik kepada saya. Itulah Allah yang saya kenal Pak. Itu Kristus. Tuhan yang saya sembah. Apakah hanya sebatas itu? Kalau hanya sebatas itu saya pikir kita mesti merenung lagi. Betulkah pengenalan kita akan Allah itu sudah sempurna, sudah baik, sudah benar, sesuai dengan apa yang Alkitab ingin kita nyatakan. Sesuai dengan apa yang Alkitab ingin kita pelajari. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara tentang Allah yang dikenal, Allah yang bagaimana? Ini pertanyaan. Karena kalau kita bicara secara sosiologi agama, ada dua gambaran tentang Allah. Pertama adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu.
Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan saya dan saudara. Dan kita yakin, kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Itulah yang Yohanes sampaikan. Tetapi ada Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia. Ini menarik. Kalau begitu bagaimana kita mengenal Allah? Allah mana yang kita sembah? Allah yang mencipta atau Allah-Allah yang diciptakan dibuat oleh tangan manusia? Pemazmur dengan tegas menyatakan tentang Allah atau ilah-ilah yang diciptakan oleh tangan manusia. Ketika ia berkata Allah kita ada di sorga, ia yang melakukan apa yang dikehendakinya. Namun berhala-berhala mereka adalah perak, emas buatan tangan manusia. Punya mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu gambaran tentang mengenal Allah yang dipercaya. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Bagaimana kita mengenal Allah yang kita percaya. Apa yang disampaikan oleh John Calvin menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika dia berkata, di dalam institutionnya, the human mind is an idol factory. Sesungguhnya pikiran manusia adalah pembuat Allah. Pikiran manusia, hati manusia adalah pabrik-pabrik untuk menciptakan Allah, membuat Allah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga tidak heran ketika orang ini, oh Allah saya ini. Manusia ini, oh Allah saya ini. Karena sesuai dengan gambaran yang saya buat, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, sesuai dengan apa yang saya bayangkan, sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya, maka saya mendefinisikan, oh ini Allah saya. Apakah itu? Apakah demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Karena itu kita perlu hati-hati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik apa yang kita baca dari tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Paulus ketika menulis surat ini sedang dalam penjara, menantikan kematian, dieksekusi di Roma. Dia tahu hari kematiannya begitu dekat. Dia sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, sedemikian gigih. Dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dia memberitakan Injil Allah. Kini tinggal menunggu waktu di mana kematiannya akan terjadi. Penderitaan demi penderitaan dia alami. Dia orang yang begitu setia melayani Tuhan. Dia orang yang begitu gigih. Dia orang yang begitu militan di dalam memberitakan Injil. Namun apa yang dia tuai, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia nikmati, derita, sengsara, kapal yang kandas, siksaan, cambukan, bahkan penjara. Melayani Allah. Namun ia tetap berkata, aku tahu siapa yang kupercaya. Aku mengenal siapa yang kupercaya. Aku mengenal siapa yang kulayani. Aku mengenal siapa Tuhanku. Dan aku yakin bagaimana kuasanya. Aku yakin bagaimana pemeliharaannya
atas hidupmu. Luar biasa ya. Sedang terpenjara, menanti kematian, namun dia tetap berkata, aku kenal siapa yang kupercaya. Dan aku yakin, aku percaya, aku beriman teguh kepadanya. Itulah statement Paulus yang begitu menggentarkan. Saya pikir bagi saya, dan tentu kalau saudara membaca dan mendalami bagian ini, mestinya ini juga menggentarkan kita sebagai orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa? Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bisakah kita mengenal Allah? Mengenal Allah bukan seperti kita lalu meriset sesuatu, kita mengumpulkan data. Ya, lalu ketika kita kumpulkan data, kita analisa data itu, lalu kita filter, wah ini Allah. Apakah demikian? Kalau Allah hasil satu penelitian kita, maka Allah tidak lebih daripada pengetahuan yang kita dapat seperti kita mendapatkan sesuatu kebenaran atau suatu pengetahuan melalui saintik. Tapi tidak demikian. Dengan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah hanya mungkin terjadi ketika Allah menyatakan diri kepada manusia. Karena itu pengenalan akan Allah bukan dari bawah ke atas. Tetapi dari atas ke bawah. Dari yang mulia kepada yang hina. Dari yang besar kepada yang kecil. Ya, saya menarik dan saya sangat kagum dengan pemimpin bangsa kita sekarang ya. Pak Presiden kita hebat loh itu ya. Orang bisa mengenal presiden, barangkali orang di daerah misalnya tempat-tempat tertentu yang tahu, oh itu Pak Jokowi misalnya ya. Tapi hebat ketika dia turun gitu dia. Lalu membangun satu relasi, membangun suatu komunikasi sehingga masyarakat di mana dia kunjung langsung mengenal, oh dia bukan sekadar kunjung lalu naik mobil lalu hai, halo dan dah. Ketika dia menyapa petani berdiri, dia malah duduk misalnya. Ini gambaran. Bagaimana seseorang yang mulia, seseorang pemimpin, seseorang yang ada di atas, untuk bisa dikenal di bawah. Dan orang di bawah bisa mengenal dia. Oh ini toh. Demikianlah gambaran kehidupan di mana Allah bisa dikenal ketika Allah menyatakan diri kepada manusia. Sehingga tidak heran kalau Musa bertanya, siapakah engkau yang mengutus aku? Nanti bangsa Israel akan bertanya kepadaku, siapa yang mengutusmu? Tuhan menyatakan diri kepada Musa melalui semak belukar, api yang seperti terbakar, membakar semak belukar, dan dari dalam semak belukar yang sepertinya dibakar api dan berkata, aku adalah aku. Allah yang menyatakan dirinya untuk dikenal, Allah yang membuka tudungnya, Allah yang membuka diri untuk dikenal oleh manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang tahu enggak ulang tahunnya sendiri? Tahu enggak? Tahu. Dari mana saudara tahu? Dari diri sendiri? Enggak bukan? Enggak. Waktu saudara lahir, saudara enggak tahu jam berapa saudara lahir, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, saudara enggak tahu. Siapa yang beritahu? Paling tidak ada orang tua. Mungkin ibumu, ayahmu yang mencatat, yang mengetahui kamu lahir tanggal sekian, jam sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, itulah kelahiran. Kita nggak bisa mengenal kalau Allah tidak menyatakan diri. Dan Allah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia sehingga Paulus mengatakan di dalam Kolose, di dalam Kristus segala kepenuhan Allah dinyatakan. Barang siapa ingin melihat Bapa, barang siapa ingin mengenal Bapa, jangan lupa mengenal Kristus. Tanpa mengenal Kristus tidak mungkin mengenal Bapa. Pertanyaan Filipus kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kami nggak perlu engkau. Yesus katakan, jikalau engkau mengenal Bapa, maka engkau juga mengenal anak. Jikalau engkau mengenal anak, maka engkau mengenal Bapa.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pengenalan kita akan Allah adalah pengenalan di dalam Kristus Yesus. Itulah pengenalan Allah yang Paulus sampaikan. Aku tahu siapa yang kupercaya dan aku yakin. Karena ketika Paulus dalam pertobatannya, Paulus tidak sedang datang ke bait Allah, ke sinagog untuk beribadah, tidak. Paulus tidak sedang mencari, saya mau cari Yesus dan saya bertemu dan takut di bawah dia. Tapi Paulus sedang datang untuk menganiaya. Sedang datang untuk melakukan kejahatan. Tidak ada yang bisa mengenal Allah jikalau Allah tidak menyatakan diri kepadanya. Dan pengenalan akan Allah juga dinyatakan melalui firman. Menarik sekali dari tulisan atau dari sejarah lahirnya sebuah lagu Ku Heran Allah Mau Memberi ini. Seorang Daniel Whittle nih. Tampaknya ibunya seorang yang setia kepada Tuhan. Ibunya membekali dia dengan sebuah kitab suci, kitab saku. Yang di waktu-waktu tertentu di mana Daniel membaca kitab suci itu. Ketika dia membaca, dia tidak tahu apa jawaban dari tanda tanya besar. Mengapa Allah begitu beranugerah kepada saya? Tetapi satu hal yang dia tahu melalui perenungannya akan kitab suci, bahwa dia mengenal Allah. Karena itu ketika kita mau mengenal Tuhan, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Ada firman yang Tuhan berikan. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika kita mengenal Allah, Allah yang dikenal oleh Paulus adalah Allah yang sumber kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan bagi dia. Itu yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memanggil kita dengan satu panggilan yang suci. Allah yang memanggil kita dengan satu panggilan yang kudus. Dan Allah yang dikenal oleh Paulus. Allah itu juga yang kita kenal dalam Kristus adalah Allah yang menyelamatkan. Di dalam tulisan Paulus ini, ia mengatakan Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang mematahkan kuasa maut. Allah yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Apakah kita tidak yakin? Apakah kita tidak percaya akan Allah yang demikian? Allah mana Allah yang demikian adanya? Allah mana Allah yang mengorbankan diri, menyelamatkan manusia yang berdosa? Allah yang mengambil satu kehinaan. Dia begitu mulia, dia begitu suci, dia begitu kudus, tapi rela menanggung kehinaan kita, rela menanggung dosa kita, supaya kita hidup dan diselamatkan. Allah yang dikenal oleh Paulus bukan saja Allah yang memberikan kekuatan bagi dia, bukan hanya sekadar Allah yang menyelamatkan, tetapi juga Allah yang berkuasa memelihara kehidupannya, bukan hanya kehidupan di kesementaraan. Allah, saya Allah yang berkuasa, buktinya apa? Dia memelihara hidupku, dia mencukupkan segala keperluan kebutuhanku, dia memberikanku makan minum, dia memberkati pekerjaanku. Tapi Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus, Allah yang berkuasa memelihara kehidupan, baik di kesementaraan, tetapi yang melampaui kesementaraan itu sendiri, yaitu kepada kekekalan. Sampai kepada satu kehidupan yang kekal, yang tidak berkesudahan gitu ya. Cuma sayangnya kadang kita ya tergiur dengan hal-hal yang sementara. Ya, asik dengan hal-hal yang sementara. Lupa pada hal-hal yang kekal, yang begitu panjang, yang menanti kita, yang akan kita nikmati, yang akan kita jalani. Bicara tentang hidup yang kekal, Yohanes mengatakan, hidup kekal itu ialah ketika mereka mengenal Engkau, Bapa yang mengutus aku, dan mengenal aku satu-satunya yang Engkau utus. Itulah hidup kekal itu.
Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara melihat kenapa Paulus menuliskan statement ini, menyatakan bagian ini kepada Timotius. Dia ingin bagaimana Timotius mengobarkan api kasih karunia-Nya yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dia mau bagaimana Timotius tidak malu dengan Injil yang dia beritakan, tidak malu dengan Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan dia, dan bahkan tidak malu dengan Paulus sendiri sebagai rasul yang mendidik dia, yang mengajar dia, yang membimbing dia, yang pada waktu itu sedang dipenjarakan. Gak usah malu. Dan ingin agar Timotius tetap setia di dalam satu ajaran yang sehat. Apa yang telah engkau terima daripadaku, apa yang telah engkau dengar daripadaku, yaitu ajaran yang sehat, berita kebenaran tentang Kristus, pengajaran-pengajaran yang murni. Peliharalah itu, peganglah itu, harta yang terindah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya ini menjadi satu bagian yang perlu kita renungkan. Kita mengenal Allah yang kita percaya, seberapa besar hati kita berkobar untuk melayani Dia. Seberapa besar jiwa kita berkobar untuk mengasihinya. Malukah kita mengaku Dia di hadapan sesama manusia? Malukah kita untuk menyatakan kebenarannya? Oleh sebab itu, maka satu signifikansi yang penting bagi pengenalan, dalam pengenalan akan Allah yang kita percaya. Seharusnya ketika orang mengenal Allah, mengaku diri sebagai orang yang mengenal Allah, dan percaya kepada Allah yang dia kenal itu, dia mestinya taat pada firman, taat pada perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ayat 3. Inilah tanda orang mengenal Allah, yaitu mereka yang menuruti perintah-perintahnya. Sekiranya ada orang yang mengenal Allah, yang mengaku mengenal Allah, ayat yang ketiga, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, maka ia sedang menipu diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Pengenalan akan Allah diwujud nyatakan, dibuktikan dengan sejauh mana kita taat pada perintahnya. Perintah Allah apa? Kasih. Salah satunya mengasihi, kalau dalam konteks Yohanes ya, mengasihi sesama, mengasihi saudara kita. Tentu mengasihi Allah yang terlebih dahulu, bukan? Tetapi ketika kita mengasihi Allah, kita nggak mengasihi saudara-saudara kita, kita nggak mengasihi sama kita membenci mereka, kita mau membunuh mereka, kita mau menganiaya mereka. Allah yang seperti apa? Allah yang kita percaya seperti itu. Karena itu tanda bahwa orang mengenal dan percaya kepada Allah yang sesungguhnya, beranilah nyatakan kebenaran. Itu yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Injil. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu karena aku terpenjara. Karena aku sedang menderita. Engkau jangan malu. Sekiranya engkau mengenal Allah. Sekiranya engkau mengenal dan mengetahui siapa Allah yang engkau percaya itu. Tentu orang yang mengenal Allah, yang mereka percaya, harusnya mereka hidup dalam cinta, kasih. Ya. Dan bahkan dikatakan semakin rela berkorban bagi Dia. Kalau kita membaca tulisan Paulus, apalagi yang mengikuti kitab Kisah Para Rasul ya, dari pasal ke pasal, pasal ke pasal, kita melihat, waduh, kita ini belum seberapa. Lalu mau seakan-akan melebihi Rasul Paulus dalam kesetiaan. Seakan-akan lebih suci, lebih kudus dari Paulus gitu ya. Waktu saya membaca, merenungkan, lalu lihat beberapa cuplikan potongan film, saya ambil. Waduh, disiksa, ditahan, dipukul, dicambuk. Dalam kerumunan orang yang begitu memusuhi dia, tetap memberitakan kebenaran Allah. Rela berkorban bagi Allah. Kenapa? Karena dia tahu Yesus Kristus sudah berkorban bagi dia. Kalau dia berkorban bagi Allah, tidak sebanding dengan pengorbanan Allah dalam Kristus Yesus yang telah dilakukan baginya. Percaya kepada Allah, signifikansi dari satu pengenalan akan Allah yang sesungguhnya, menjadikan saya dan saudara hidup
serupa dengan Allah yang dipercaya. Ini penting. Mengenal Allah, mengenal siapa yang kita percaya, harusnya kita hidup serupa dengan Dia. Itu Alkitab katakan. Sehingga dalam Mazmur 115 ayat 8, bahwa ketika mereka membuat dan menyembah ilah-ilah bagi mereka, ilah yang punya tangan tapi tidak dapat bergerak, punya kaki tidak bisa berjalan, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya hidung tapi tidak bisa mencium. Seperti itulah dikatakan pemazmur. Mereka yang membuatnya dan seperti itulah mereka yang percaya kepadanya. Roma mengatakan pasal 8:28. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan kata lain, kita mengenal Allah, kita mengenal Kristus, kita mengenal Tuhan kita. Apakah hidup kita serupa dengan Dia? Itu pergumulan kita. Itu pertarungan kita. Sehingga dalam diskusi, dalam PA kita ya. Waduh, banyak orang Kristen yang mengaku Kristen. Tapi hidupnya aduh sorry banget gitu ya. Tidak mencerminkan hidupnya sebagai seorang Kristen. Malu. Katanya mengenal Allah. Katanya murid Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita di kampus, di kuliah, di pekerjaan, di kantor, di pelayanan, di rumah tangga. Bagaimana dengan hidup kita? Kita mengenal Allah, harusnya kita hidup layaknya Kristus hidup. Karena itu, hidup seseorang yang mengenal Allah yang benar dan percaya kepadanya akan mencerminkan Allah yang mereka kenal. Jikalau engkau mengenal Allah yang penuh cinta kasih, apakah engkau menjadi pengikut atau penyembah Allah? Lalu engkau menjadi manusia yang brutal, manusia yang bengis, manusia yang sebaliknya bertentangan dengan Allah yang kau kenal. Kristus yang penuh cinta kasih, harusnya hidup kita pun demikian, bukan? Oleh sebab itu biarlah suatu pergumulan yang harus kita lakoni. Apa yang disampaikan di dalam lirik lagu yang ditulis oleh Daniel Whittle ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun hidup kita sulit di dalam satu pergumulan yang berat, yang tidak mudah, tidak menentu, ya, dan bahkan kita hidup dalam satu relasi yang indah, yang intim dengan Tuhan. Namun kita ingat, kita memiliki Allah yang begitu mengenal kita dan harusnya kita mengenal Dia lewat firman-Nya. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Mengenal Allah tidak cukup dengan kata orang. Mengenal Allah harus satu perjumpaan pribadi. Karena itu Yesus bertanya kepada para muridnya. Menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Mereka menjawab ini. Sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Petrus katakan, berbahagialah engkau Petrus, tapi ingat, itu bukan dari engkau, Bapa-Ku yang di surga, yang memberitahukan itu kepadamu. Tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar Allah yang sejati, jikalau Bapa tidak memberitahukan siapa Allah yang sesungguhnya. Ayub berkata, dulu aku mendengar engkau, mengenal engkau dari kata orang. Pasal 42 ayat 6. Sekarang aku mengenal engkau ya Tuhan. Pribadi, aku mengenal engkau. Kapan Ayub mengenal Dia? Bukan di waktu dia berkelimpahan, tidak. Tapi melalui berbagai satu pergumulan. Kesulitan, kehilangan anak, kehilangan bisnis, kehilangan kesehatan. Melalui pergumulan-pergumulan. Sampai istrinya suruh, sangkal Tuhanmu. Ayub tetap bergumul. Sampai pada akhirnya, sekarang aku mengenal engkau ya Tuhan. Engkau mengenal Allah. Engkau mengenal Kristus. Hanya sebatas mengenal Kristus yang memberikan kemakmuran kepadamu. Itu bukan satu pengenalan.
yang benar tentang Kristus. Pengenalan yang sejati tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal Dia bukan saja di dalam kemuliaannya, tapi juga dalam penderitaan, dalam kematian, dalam kebangkitannya. Salib yang harus dia pikul. Dan hidup kita, sekalipun mengalami berbagai penderitaan, ingat, maka Daniel juga mengatakan, sekalipun saya lemah, sekalipun saya tidak punya kekuatan, tangan saya puntung, masa depan saya terlihat suram. Tapi sekali lagi dia mengatakan, aku mengenal siapa Allah yang kupercaya. Biarlah perenungan firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita. Kenal Tuhan, berelasilah dengan Dia lewat firman-Nya. Nyatakan Tuhan yang kau kenal itu di dalam kehidupan hari-harimu, dan orang di sekitarmu akan mengenal Tuhan yang kau sembah juga. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Kembali hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Betapa Engkau Allah yang begitu luar biasa. Yang mau menyapa kami yang hina. Yang mau berdiam dan bahkan berkemah di antara kami manusia ciptaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Sehingga lewat Kristus, lewat karya yang Tuhan kerjakan di dalam Dia, yang Engkau kerjakan dalam diri-Mu ya Kristus, kami mengenal betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami juga mengenal siapa Allah yang begitu mengasihi kami. Dan kami memerlukan tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk memperbaharui pikiran kami yang salah, pikiran kami yang keliru, pengenalan kami yang melenceng dari apa yang Kau inginkan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur jikalau Allah begitu memperhatikan kami dan menuntun kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan, pengalaman pribadi kami, perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Lewat perenungan kami akan firman, lewat saat teduh kami, lewat doa kami, lewat mesbah keluarga, dan bahkan lewat persekutuan, ibadah di minggu. Kami sungguh bersyukur firman-Mu terus menguatkan kami. Pada hari ini Tuhan kami datang, kami mengucap syukur, menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memimpin mereka, supaya mereka terus ditambahkan hikmat, pengertian juga bijaksana oleh Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan juga oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk persiapan ibadah kenaikan yang akan kami lakukan di tanggal 13 Mei nanti. Tuhan menolong, memimpin, memberkati seluruh panitia yang bekerja. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri. Dan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Spin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi beliau. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan iman kami terus dikuatkan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk pergumulan tiap jemaat Tuhan. Untuk pendidikan anak-anak. Untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk usaha atau pekerjaan yang saat ini sedang mereka lakukan. Segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh tiap jemaat. Sekiranya ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau memperhatikan mereka juga. Engkau menopang mereka. Engkau menghibur mereka. Engkau menguatkan mereka. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan bagi tiap jemaat-Mu. Mereka yang mencari pekerjaan. Mereka yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Engkau memberkati tiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami menaikkan segala pergumulan kami untuk Yayasan Mika.
Kami serahkan dalam tangan kuasa Allah, para dewan guru, para staf dosen di STT Makedonia, dan siswa-siswi, para mahasiswa. Tuhan Engkau yang menyertai mereka di dalam menempuh pendidikan yang saat ini masih dalam keterbatasan oleh karena situasi, kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan hati para pengajar, para pendidik, dan para mahasiswa dan para peserta didik yang ada. Seluruh pengurus Yayasan Mika, seluruh donatur, seluruh mitra Mika, Tuhan Engkau memperhatikan mereka. Segala keperluan kebutuhan operasional, persiapan untuk akreditasi STT Makedonia, pembangunan rumah staf yang saat ini sedang dikerjakan juga. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Allah. Karena kami tahu, kami percaya pelayanan ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai, dan memelihara, mencukupkan segala keperluan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menaikkan segala pergumulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja, dan kantong merah untuk kepanitiaan ibadah kenaikan tahun ini. Ayat pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Hati sebagai hamba, pujian ini akan mengiringi persembahan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di sini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan sampai detik ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh terus menguatkan iman kami umat-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah yang Kau memberkati akan setiap persembahan syukur kami Bapa. Biarlah yang Kau memberkati akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani dan juga segala usaha-usaha kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Biarlah yang Kau memberkati akan setiap kami. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, yaitu memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Bapa. Kami berdoa menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelolakan persembahan ini Bapa. Biarlah yang Kau memberikan roh takut akan Engkau, dan biarlah persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini kembali kepada kehidupan kita, dan mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Mari kita mau berikan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Belajar untuk lebih mengenal Tuhan, agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh heran, Allah mau memberikan rahmat-Nya untuk kita, menjaga dan memelihara hidup kita. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, ya ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberikan rahmat-Nya bagi kita. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, ya ku taruhkan hingga harinya kelak. Bait yang kedua. Dan oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, ya ku taruhkan
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita lewat Kristus Yesus dan memberikan firman dan memberikan kepada kita di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Roh Kudus, sehingga olehnya kita bisa dapat mengenal Dia dan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Karena itu hiduplah dalam kebenaran firman. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya di hari-hari hidupmu. Beritakanlah Injilnya. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Jangan malu bersaksi tentang Dia. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihimu. Kini arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk dan bersatu pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu juga yang ada di rumah yang sedang beribadah secara live streaming, ya Tuhan kiranya terus menyertai kita semua. Dan mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Ibadah kenaikan untuk anak-anak sekolah minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom hari Kamis pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah kenaikan akan dilaksanakan secara offline di Wisma Bersama dan live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia hari Kamis pukul 17.00 dengan tema Penebus yang Hidup yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin. Cafe Break Bekasi, acara kebersamaan yang akan dilaksanakan hari Jumat pukul 8.00. Sekolah minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara offline di Wisma Bersama dan live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Kasih Ibu Sepanjang Masa yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin. Info lain yang perlu Anda ketahui, Kau lihat pelangi kasih-Nya.
menantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berkata tentang Roh Kudus kepada murid-muridnya. Apakah yang terfikir oleh murid-muridnya ketika mendengar kata Roh Kudus? Apakah mereka terfikir tentang kuasa di dalam pekabaran Injil? Tidak. Apakah mereka terfikir tentang Roh yang akan memberikan penghiburan kepada mereka? Tidak. Apakah mereka terfikir ada Roh yang akan menjelaskan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini? Juga tidak. Mereka bertanya, inikah waktunya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel? Saudara-saudara, mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mereka memikirkan apa kaitannya dengan diri mereka, apa kaitannya dengan kerajaan Israel. Bukan kerajaan Allah yang begitu luas dan kekal. Mereka hanya memikirkan sesuatu yang begitu kecil dan terbatas dan sementara. Apakah yang terpikir oleh kita saat kita mendengar tentang kenaikan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, mari kita belajar dan kita merenungkan kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan kembali pemikiran kita yang seharusnya tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Nanti tanggal 13 Mei ya, Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, yang mau mengikuti ibadah offline untuk ibadah kenaikan, silakan mendaftarkan diri. Tempat terbatas dan dengan menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan untuk setiap kita, biarlah Tuhan juga terus memelihara sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.